Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk anak-anak hebat yang ada di seluruh Sulawesi Selatan dan Bapak Ibu guru pendamping yang hebat yang setia menemani anak-anakku sekalian pada pagi hari ini. Saya Ibu Satriani Esos dalam mata pelajaran sosiologi. Kembali lagi kita bertemu di hari ini dengan membawakan materi dampak positif perubahan sosial. Nah, anak-anak hebat, anak-anak smart. Saya yakin sebelumnya Bapak Ibu guru yang bergabung dalam tim Smart School Sosiologi sudah memberikan materi tentang apa itu perubahan sosial. Jadi anak-anakku sudah bisa paham kira-kira apa definisi dari perubahan sosial, ya? Mungkin sudah belajar tentang faktor-faktor dari perubahan sosial itu sendiri. Nah, mungkin bentuk-bentuk perubahan sosial sudah pernah dipelajari sebelumnya. Nah, sekarang Ibu akan membawakan materi tentang dampak positif dari perubahan sosial itu sendiri. Nah, berbicara tentang dampak, saya yakin anak-anakku pasti berpikir, oh, kalau dampak itu berarti pengaruh ya. Pengaruh atau hal-hal yang bisa terjadi ketika ada perubahan sosial yang terjadi dalam sebuah masyarakat. Oke? Nah, kalau berbicara tentang dampak seperti dua sisi mata uang. Nah, dua sisi mata uang ini yang saling berlainan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pengertian dari dampak perubahan sosial itu sendiri. Berbicara dampak, dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik dari segi positif maupun negatif. Dampak di sini ya adalah pengaruh. Jadi ketika ada hal-hal yang terjadi perubahan, kadang dalam masyarakat itu ada hal yang membuat kehidupan kita lebih baik. Inilah yang dikatakan faktor positifnya atau dampak positif. Tapi ketika ada perubahan, terkadang hal yang datang itu yang menyebabkan perubahan itu ada pengaruh negatif yang datang. Nah, inilah yang dikatakan pengaruh kuat yang pengaruh negatif yang mendatangkan akibat yang mungkin negatif juga dalam kehidupan masyarakat akibat dari perubahan sosial itu sendiri. Nah, di sini dampak, saya ulangi sekali lagi untuk anak-anakku supaya bisa lebih paham. Dampak adalah pengaruh kuat. Jadi pengaruhnya sangat kuat mempengaruhi pola pikir atau sendi-sendi atau kelembagaan dalam masyarakat. Yang mendatangkan akibat baik dari segi positif maupun negatif. Seperti yang Ibu jelaskan tadi. Dampak itu akan seperti dua mata sisi, seperti uang yang mempunyai dua mata sisi yang saling berlainan. Ya, nah sekarang ketika digabung menjadi dampak dari perubahan sosial itu sendiri, apa definisinya? Dampak perubahan sosial itu adalah dampak yang diakibatkan oleh perubahan sosial dalam masyarakat.
Oke, anak-anakku, supaya kita bisa lebih paham apa saja dampak positif dari perubahan sosial, ya, seperti materi yang akan Ibu bawakan hari ini. Mari kita lihat slide selanjutnya. Nah, sebelum Ibu lanjut dengan materi, Ibu akan melihat dulu kira-kira apa tujuan. Kita melihat bersama, apa tujuan yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Setelah mempelajari dampak positif perubahan sosial, diharapkan anak-anakku mampu menjelaskan. Jadi nanti anak-anakku sudah bisa menjelaskan pengertian dari dampak positif, apa-apa saja yang ada dalam masyarakat yang masuk dalam kategori dampak positif perubahan sosial. Dan selanjutnya, anak-anakku bisa mengidentifikasi, oh, ternyata ini ya yang menjadi dampak positif dari perubahan sosial. Oh, ini ya yang dampak negatif dari perubahan sosial itu sendiri. Nah, inilah yang akan kita capai nanti setelah materi ini Ibu jelaskan. Nah, selanjutnya, inilah dampak-dampak positif perubahan sosial. Kita masuk pada materi inti kali ini. Ibu akan jelaskan lebih detail di papan ya. Nah, di sini anak-anakku bisa melihat dampak positif dari perubahan sosial. Yang pertama adalah perkembangan di bidang teknologi, ya. Nah, berbicara tentang perkembangan di bidang teknologi, pastilah anak-anakku paham bahwa yang namanya dampak positif itu akan merubah pola hidup manusia. Mulai dari tradisional, mulai dari sederhana, kemudian menjadi modern. Artinya selalu ada kemajuan dalam kehidupan, selalu dalam arah perkembangan, selalu menjadi garis linier yang menanjak. Dan itu menandakan bahwa kehidupan kita sedang dalam tahap perkembangan. Nah, perkembangan di sini yang dimaksud adalah teknologi. Ya, sebagaimana kita tahu bersama bahwa teknologi mempunyai andil yang sangat besar dalam memberikan dampak positif dalam perubahan sosial. Oke. Nah, yang kedua, otomatis adalah ketika tercipta tenaga kerja yang profesional. Ketika ada tenaga kerja yang profesional, pasti ini disebabkan karena manusia itu punya latar belakang pendidikan yang tinggi. Dengan latar pendidikan yang tinggi, maka mutu atau sumber dayanya juga akan banyak diserap oleh lapangan-lapangan pekerjaan. Nah, inilah menjadi dampak positif dari perubahan sosial itu sendiri. Nah, selanjutnya nilai dan norma baru telah terbentuk. Mari kita lihat. Kenapa kita butuh nilai dan norma dalam perubahan sosial? Agar perubahan yang terjadi itu tidak menyebabkan konflik. Agar perubahan yang terjadi itu bisa memperbaiki tatanan hidup masyarakat dalam kelembagaannya itu sendiri atau dalam masyarakat itu sendiri. Nah, nanti akan Ibu jelaskan lebih lanjut. Ibu akan hanya menjelaskan secara umum dulu ya. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan satu persatu nanti. Yang selanjutnya yang keempat yaitu terciptanya lapangan kerja baru. Ya, otomatis ketika nanti banyak tenaga kerja profesional, kita harus juga menciptakan lapangan kerja baru supaya tenaga-tenaga profesional ini bisa terjaring untuk menciptakan kualitas pekerjaan yang lebih baik. Nah, jadi di sini dampak positif dari perubahan sosial dengan adanya income yang lebih bagus, perkembangan teknologi, maka akan menciptakan lapangan kerja yang baru karena UKM atau industri bahkan perusahaan multinasional akan berkembang dengan pesat dan membutuhkan lapangan pekerjaan dan akan membuka lapangan kerja yang lebih banyak. Nah, selanjutnya efektivitas dan efisiensi. Anak-anakku pernah mendengar kata efektivitas dan efisiensi? Saya yakin pernah. Ketika kita berbicara efektif, maka kita akan berbicara tentang sesuatu yang tepat sasaran, berdaya guna, punya manfaat yang banyak. Kalau efisiensi di sini adalah tentang kualitas, tentang efisiensi waktu, membutuhkan waktu yang
mungkin lebih sedikit ya dibanding mungkin ketika tidak terjadi perubahan sosial. Efisiensi biaya mungkin membutuhkan biaya yang mungkin tidak terlalu besar dibanding ketika sebelum perubahan itu ada, sehingga efektivitas dan efisiensi kerja bisa meningkat dengan baik. Nah, yang terakhir, kemajuan di bidang pendidikan. Kalau kita berbicara tentang pendidikan, ya, kemajuan di bidang pendidikan, mungkin yang anak-anakku rasakan sekarang. Dulu pada saat pandemi, ya, pandemi, orang berpikir, bagaimana caranya proses pembelajaran tetap jalan, sementara proses pandemi itu terjadi dan kita tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Akhirnya timbullah pembelajaran online. Ya, di sini otomatis pembelajaran online itu harus ditunjang juga dengan kemajuan di bidang pendidikan. Oke. Nah, anak-anak hebat, anak-anak smart, Ibu akan menjelaskan satu persatu kira-kira apa saja yang akan menjadi dampak positif perubahan sosial secara lebih detail. Nah, yang pertama, perkembangan di bidang teknologi. Perkembangan teknologi di sini, ya. Jadi, ketika berbicara perkembangan teknologi, yang dapat mengubah pola hidup masyarakat secara positif antara lain, yang pertama, modernisasi. Saya yakin anak-anakku sudah paham dengan kata modernisasi, ya. Teknologi dan kehidupan modern adalah hal yang tidak bisa kita pisahkan. Kenapa? Dengan perkembangan teknologi akan membuat manusia lebih modern. Kenapa? Karena teknologi itu selalu diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang lebih tinggi kualitas hidupnya. Ya, contoh kecilnya, dulu orang masak pakai tungku atau kayu yang mungkin agak ribet, agak susah. Ya, sekarang seiring perkembangan waktu, orang masak pakai kompor gas, bahkan pakai kompor listrik ya. Nah, lebih modern bukan? Nah, intinya perkembangan teknologi akan membuat kehidupan manusia lebih berkualitas dan modern. Kenapa dikatakan lebih modern? Karena di mana-mana terjadi proses perubahan. Di mana-mana terjadi proses perubahan masyarakat untuk memperbarui dirinya. Jadi manusia modern itu jadi manusia primitif, manusia tradisional, sederhana, kemudian manusia modern, pasti akan terjadi perubahan dalam masyarakat untuk memperbarui. Jadi ada yang harus diperbarui dalam pola hidup manusia dan berusaha mendapatkan ciri yang dimiliki masyarakat modern. Nah, apa saja ciri yang harus dimiliki masyarakat modern? Anak-anakku harus paham ya. Oh, ternyata ini ciri-ciri masyarakat modern. Yang pertama yaitu harus kritis. Anak-anakku harus bisa memilah kira-kira secara logika nalar. Oh, ini yang harus saya ikuti dalam perkembangan hidup saya supaya kualitas hidup saya lebih baik. Supaya saya bisa menjadi manusia yang lebih modern. Lebih berani berpendapat, ya. Dan setelah itu harus lebih aktif, ya. Yang namanya proses perubahan, kita harus mengikuti perubahan itu sendiri, ya. Nah, di sini perubahan yang dimaksud adalah perkembangan dari teknologi. Kita harus aktif, kita harus adaptif. Setelah aktif, kita harus adaptasi dengan konsep-konsep perubahan teknologi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Inilah mungkin yang harus anak-anakku pahami, bahwa menjadi manusia modern itu harus juga kritis, aktif, dan adaptif. Nah, yang kedua, kita harus mendorong berbagai inovasi untuk memudahkan kehidupan masyarakat. Nah, di sini ada daya dorong yang kuat dari diri sendiri, bahkan dari lingkungan, untuk menciptakan inovasi atau adaptif terhadap inovasi untuk memudahkan kehidupan dalam bermasyarakat. Kalau kita lihat bahwa teknologi bisa memudahkan orang, minimal kita harus
berpikir bagaimana kita bisa adaptasi, bagaimana kita berinovasi, bagaimana kita bisa mencapai atau bisa menggunakan teknologi itu sendiri untuk memudahkan kehidupan kita dalam masyarakat. Nah, itu. Nah, yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja untuk kualitas dan kuantitas produksi. Berbicara tentang efisiensi dan efektivitas kerja untuk kualitas dan kuantitas produksi, nah, contohnya di sini, ketika berbicara tentang efisiensi, ya, efisiensi waktu. Mungkin dulu orang kalau masak pakai ulekan butuh waktu, butuh tenaga. Setelah mungkin ada blender, ada mixer, ya. Sekarang orang bisa melakukan mungkin tanpa tenaga yang banyak, tanpa waktu yang panjang. Inilah yang dikatakan dengan efisiensi. Dan efektivitas. Efektivitas maksudnya di sini bisa menghasilkan sesuatu yang lebih banyak, yang lebih berkualitas, lebih efektif dengan efisiensi yang dilakukan. Sehingga kualitas dan kuantitas produksi bisa lebih meningkat. Oke, saya yakin anak-anakku sudah bisa paham bagaimana perkembangan di bidang teknologi bisa membuat kehidupan manusia atau mutu kehidupan manusia lebih baik. Nah, selanjutnya, ini adalah contoh perkembangan teknologi. Kenapa Ibu masih berikan gambar ya supaya anak-anakku bisa lebih insight di logikanya. Kemarin saya ingat ada gambar surat ya dengan handphone, dengan gadget. Ya, mungkin surat. Dulu orang memakai surat untuk saling berkomunikasi. Apa bedanya perkembangan sumber daya manusia atau perubahan sosial ketika surat dengan gadget? Mungkin waktu surat tidak lebih efektif dan efisien, butuh waktu yang lama, butuh biaya mungkin yang lebih mahal dibanding dengan gadget atau handphone. Orang sekarang dengan detik saja orang bisa mengirim pesan. Ya? Dan pesan itu bisa tersampaikan ke orang-orang. Jadi komunikasi gampang, lancar, dan bisa tersebar kemana-mana. Dibanding dulu harus melalui kertas surat. Ini adalah salah satu contoh dari perkembangan teknologi. Nah, selanjutnya perkembangan teknologi bisa dilihat dari pesawat terbang. Dulu mungkin awalnya orang jalan, menempuh dengan biaya, dengan tenaga yang banyak. Akhirnya dengan motor, memakai mobil, akhirnya pesawat, itu akan meningkatkan kualitas hidup manusia yang efektif dan lebih efisien dalam kehidupannya. Oke, ya. Saya yakin anakku sudah lebih bisa paham dengan contoh gambar yang Ibu sudah berikan. Nah, yang kedua, ya, Ibu akan jelaskan ya. Nah, di sini terciptanya tenaga kerja yang profesional. Dengan kata ada profesional di sini. Ya. Apa? Definisi profesional menurut anak-anakku semua? Saya yakin kata profesional kata yang mungkin biasa didengar di keseharian anak-anakku. Ya. Mungkin profesional di sini artinya kita butuh orang-orang atau tenaga kerja yang betul-betul mumpuni di bidangnya. Betul-betul basic pendidikannya sangat menunjang dunia kerjanya. Ya, profesi yang dia geluti memang betul-betul dia kuasai di bidangnya masing-masing. Nah, inilah gunanya manusia harus mengenyam pendidikan yang tinggi. Ya, kenapa? Karena semakin meningkatnya sumber daya manusia dengan banyaknya sarjana atau orang yang berpendidikan, ya, otomatis akan meningkatkan mobilitas sosial semakin cepat. Nah, di sini makanya dunia pendidikan sekarang ya dengan seiring perubahan zaman sudah banyak dibangun sarana-sarana pendidikan mulai dari tingkat kabupaten maupun kota besar semakin ditambah sarana pendidikannya dan akses untuk mendapatkan dunia pendidikan sudah semakin luas ya. Kenapa? Supaya mobilitas sosial semakin cepat. Anak-anakku masih ingat pengertian dari mobilitas sosial? Saya yakin masih ingat. Mobilitas itu terbagi dua ya. Yang pertama, anak-anakku masih ingat dengan mobilitas sosial ke atas? Ya, jadi mobilitas sosial ke atas. Dan kedua, pasti ada kebalikannya yaitu mobilitas sosial ke bawah.
Nah, apa contohnya mobilitas sosial ke atas? Masih ingat? Saya yakin anak-anakku bisa menjawab ini. Kalau mobilitas sosial ke atas yaitu terjadinya mobile, ya, pergerakan dari bawah menuju ke atas. Contohnya mungkin yang dulu orang tuanya tidak punya apa-apa, ya. Yang mungkin orang tuanya tidak bisa memberikan fasilitas untuk mengenyam pendidikan tinggi, tapi karena daya juang yang ada di dirinya untuk cita-citanya yang lebih baik, memperbaiki kehidupan keluarga, makanya dia berjuang mendapatkan beasiswa atau berjuang untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi untuk membuat dirinya lebih profesional. Akhirnya dia diserap di dunia kerja dengan gaji yang tinggi, akhirnya bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Inilah yang dikatakan dengan mobilitas ke atas, ya. Apa yang ke bawah? Kalau ke bawah kebalikannya, ya mungkin dia dulu di high class, punya kekayaan perusahaan, tapi karena dia tidak profesional dalam dunia kerjanya, ya, dia tidak punya basic mungkin karakter ataupun pendidikan yang profesi untuk menunjang pekerjaannya, akhirnya perusahaannya bangkrut. Akhirnya dia tidak punya apa-apa. Ini yang dikatakan mobilitas sosial yang akhirnya turun ke bawah. Nah, itu ya yang dinamakan dengan mobilitas sosial semakin cepat. Tapi kalau kita berbicara tentang mobilitas sosial di sini, pastilah pergerakannya dari bawah ke atas. Karena dampaknya adalah dampak positif. Kenapa dari atas ke bawah? Karena di sini akan semakin meningkat sumber daya manusia dengan banyaknya sarjana atau orang yang berpendidikan. Oke? Saya yakin anak-anakku sudah bisa paham. Oke, selanjutnya. Nah, nilai dan norma baru telah terbentuk. Nah, berbicara tentang nilai, anak-anakku masih ingat pengertian tentang nilai? Saya yakin masih ingat ya. Nilai dan norma baru telah terbentuk. Ketika kita berbicara nilai di sini adalah segala sesuatu yang berharga di masyarakat. Jadi semua yang bernilai dalam hidup itu harus kita pertahankan untuk meningkatkan kualitas hidup kita dan pola hidup kita. Dan aturan yang sesuai dengan regulasi yang sesuai dengan real kehidupan kita harus kita perbaiki, harus kita bentuk aturan-aturan yang baru supaya kehidupan kita lebih tertata dengan baik. Di sini Ibu akan jelaskan bahwa dampak positif dari perubahan sosial itu yaitu terjadinya reorganisasi. Artinya di sini bagaimana organisasi atau lembaga yang ada dalam masyarakat kita perbaiki tatanannya dengan memberikan nilai dan norma baru yang bisa membuat kehidupan lebih bagus. Ya, di mana suatu kelembagaan, masih ingat dengan lembaga? Lembaga itu adalah wadah orang melakukan aktivitasnya ya. Karena nilai dan norma tidak berfungsi dengan baik. Jadi kalau ada satu lembaga, ya, contohnya lembaga mungkin sekolah, pendidikan, yang mungkin siswanya belum bisa tertata tatanan pola ketertibannya dengan baik. Mungkin ada reorganisasi dalam hal nilai dan norma yang mungkin harus diperbaiki. Makanya mungkin setiap tahun itu sekolah menerbitkan aturan-aturan yang direorganisasi supaya kehidupan di lingkungan sekolah prosesnya tetap berjalan dengan lebih baik. Nah, selanjutnya ya, setelah kita membentuk nilai dan norma, ya, nilai dan norma ini kembali kita fungsikan sesuai dengan fungsi atau reorganisasi yang telah dibentuk kembali. Kenapa harus difungsikan dengan baik? Karena ini akan bisa memperbaiki tatanan hidup ke depan. Ya. Contohnya mungkin ketika ada aturan tentang siswa yang selalu terlambat datang ke sekolah, mungkin aturan itu belum menyentuh ya pola tatanan anak-anak dalam menjalankan ketertibannya untuk datang ke sekolah. Akhirnya ini diubah ya, mungkin ada perubahan dari sekolah, mungkin ada kebijakan atau ada aturan-aturan kembali yang ditinjau supaya anak-anak bisa lebih disiplin ya dalam memenuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan di sekolah. Tentu dengan adaptif, dengan aktif ya, dengan kritis anak-anakku bisa menjadi anak-anak yang modern sesuai dengan perkembangan zaman. Oke.
Nah, di sini anak-anakku bisa melihat gambar supaya anak-anakku bisa lebih paham di sini. Contoh nilai dan norma baru. Nah, di sini mungkin pada masa yang lalu orang berpikir bahwa untuk menyembuhkan ketika dia sakit, dia pergi ke dukun. Ya, itu mungkin ada yang salah satu yang berbau mitos ya. Nah, seiring perubahan waktu, sekarang dengan fasilitas rumah sakit yang tersedia di mana-mana, dengan dokter yang sudah jumlahnya sudah bisa untuk kita dapati dengan mudah, fasilitas kesehatan yang mudah kita dapat, dengan tenaga ahli yang sudah banyak, kita sudah bisa melihat nilai dan norma baru yang berkembang di masyarakat. Minimal pikiran atau mindset yang ada dirinya itu berubah. Nah, itu yang dimaksud dengan contoh nilai dan norma baru. Nah, di sini yang keempat, terciptanya lapangan kerja yang baru. Ya, oke. Nah, apa hubungannya kira-kira? Kenapa perubahan sosial itu bisa berdampak positif terhadap terciptanya lapangan kerja baru? Otomatis ketika ada perubahan, ya, industri-industri rumahan, usaha kecil menengah dalam masyarakat, UKM-UKM dalam masyarakat bisa mungkin mendapatkan modal yang banyak sehingga bisa lebih meningkatkan usahanya atau industrinya, ya. Sehingga dengan peningkatan usaha industri pasti membutuhkan orang baru untuk bekerja, makanya tercipta lapangan kerja yang baru. Ataupun perkembangan industri dan perusahaan multinasional ya, sini. Dan perusahaan multinasional sehingga bisa menyerap tenaga kerja yang banyak. Nah, seiring mungkin kebutuhan masyarakat yang banyak, sehingga industri dan perusahaan dalam masyarakat meningkatkan produksinya. Nah, untuk meningkatkan produksi dan kualitasnya mereka butuh tenaga kerja yang lebih banyak. Ini adalah salah satu dampak positif dari adanya perubahan sosial. Nah, selanjutnya, terbukanya industri kecil dan industri rumahan yang dapat meningkatkan kesejahteraan. Nah, berbicara tentang industri kecil dan industri rumahan yang dapat meningkatkan kesejahteraan, di sini pasti investor akan memberikan modal sehingga yang mungkin industrinya yang masih kecil dulu, yang pegawainya hanya 1-2 orang, dengan peningkatan produksi, mereka akan menambah karyawan. Dan industri rumahan dapat meningkatkan kesejahteraannya. Dengan otomatis dengan income produksi yang banyak, maka akan menghasilkan income ekonomi yang lebih sejahtera. Oke. Nah, ini anak-anakku bisa lihat contoh lapangan kerja baru. Perusahaan multinasional di sini pasti membutuhkan tenaga kerja profesional dan bisa menciptakan lapangan kerja baru. Dengan income yang banyak, mereka akan bisa lebih mensejahterakan para karyawannya. Contohnya Pertamina dan Gudang Garam TBK. Ini adalah contoh perusahaan multinasional ya, yang akan membuka lapangan kerja baru dalam kehidupan masyarakat, sehingga dampak positifnya akan berpengaruh pada masyarakat. Selanjutnya, yang kelima adalah efektivitas dan efisiensi kerja meningkat. Nah, berbicara tentang efektivitas dan efisiensi, ya. Nah, kalau berbicara tentang efektivitas, pasti kita akan berbicara tentang tepat sasaran, lebih efektif ya, lebih banyak, lebih modern, itu efektif ya. Nah, kalau berbicara tentang efisiensi, mengefisienkan itu produknya lebih cepat ya, sehingga dia bisa efisiensi dalam hal biaya, waktu dan tenaga ya. Karena semuanya ini efektivitas dan efisiensi kerja semakin meningkat. Nah, bagaimana cara efektivitas dan efisiensi kerja ini bisa meningkat? Ya, yang pastinya ada perubahan sosial yang bisa mendorong terciptanya berbagai alat produksi yang modern. Ya. Jadi perubahan sosial itu diakibatkan banyaknya alat-alat modern yang masuk dalam kehidupan manusia untuk memperbaiki mutu kehidupan manusia. Nah, bagaimana ciri-ciri orang yang sudah
memperbaiki mutu hidupnya, otomatis dia bekerja dengan efektif dan efisien. Nah, itu. Jadi dengan penggunaan alat produksi yang tepat sasaran ya, yang dapat menghasilkan produk yang lebih cepat, lebih banyak. Ini akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja meningkat. Artinya setiap ada perubahan sosial yang diakibatkan oleh alat-alat modern yang ada dalam kehidupan masyarakat, ini akan menghasilkan produk yang lebih cepat, lebih banyak, dan tepat sasaran. Yang akan menyebabkan efektivitas dan efisiensi kerja lebih meningkat. Mungkin itu yang mungkin lebih jelasnya lagi. Ya. Selanjutnya, ini Ibu kasih contoh ya. Contoh real dalam masyarakat. Bagaimana meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja di sini. Ibu yang contohkan tadi ya, bahwa dulu orang memakai alat masak tradisional dengan api dan tungku, alat masak yang sederhana. Seiring perubahan zaman, sekarang orang bisa menggunakan kompor listrik, ya, bisa menggunakan kompor gas. Dan kita lihat juga di sini gambarnya, dulu orang memakai tenaga manual manusia, mungkin hanya beberapa produk yang bisa dihasilkan dalam satu hari, tetapi setelah memakai alat-alat industri yang lebih canggih dan modern, mereka bisa memproduksi dengan cepat, dengan kualitas yang lebih baik, dengan produk yang lebih banyak. Dan pasti ini akan merubah ekonomi, merubah income, dan akan terjadi perubahan sosial dalam masyarakat. Oke. Saya yakin anak-anakku sudah bisa lebih paham dengan contoh gambar ya. Nah, yang terakhir di sini adalah kemajuan di bidang pendidikan. Nah, berbicara tentang kemajuan di bidang pendidikan, nah, di sini anak-anakku bisa merasakan sendiri. Kira-kira bagaimana pendidikan itu selalu diolah, sistem pendidikannya supaya bisa adaptif dengan kondisi sekarang. Ya. Contohnya di sini perubahan kurikulum. Sebelumnya mungkin kurikulum ada KTSP, ya, ada K13. Mungkin belum anak-anakku belum terlalu paham. Mungkin K13 kita harus adaptif lagi dengan kurikulum Merdeka. Nah, saya yakin anak-anakku di sekolahnya mungkin sudah ada yang mengenal dengan kurikulum Merdeka. Bahkan mungkin dari dulu SMP ya sudah paham yang namanya kurikulum Merdeka. Ya, mungkin pemerintah. Kalau saya sendiri berpikir begini. Kurikulum Merdeka bukan berarti beda dengan kurikulum sebelumnya. Kurikulum K13 bukan berarti harus beda dengan kurikulum KTSP. Tapi ini adalah suatu sistem yang saling memperbaiki. Ya, di mana kita harus memperbaiki tatanan kurikulum itu sendiri untuk seiring dengan kemajuan zaman dan kemajuan bidang pendidikan. Kita tidak bisa menutup mata bahwa orang di luar sana sudah sangat jauh dengan sistem pendidikan yang mungkin lebih hebat. Ya, dan kita harus bersaing dalam hal pendidikan, bersaing sehat di dunia pendidikan itu harus kita lakukan karena kita mengejar yang namanya kualitas sumber daya. Kita mengejar yang namanya kompetensi supaya kita bisa profesional terhadap pendidikan yang kita geluti. Nah, di sini kemajuan di bidang pendidikan ya dengan kurikulum Merdeka, harapan mungkin orang yang pakar pendidikan bahwa anak-anakku bisa lebih mengembangkan pikiran tanpa mungkin harus tertekan oleh sistem yang mungkin tidak memberikan peluang anak-anakku untuk lebih berkembang. Ya. Merdeka dalam hal ini adalah anak-anakku lebih diberikan pilihan-pilihan pelajaran yang mana diminati, yang mana yang sesuai dengan karakter, yang mana sesuai dengan minat dan bakat. Karena ketika sesuai dengan keinginan, minat dan bakat, maka anak-anakku akan lebih bahagia untuk mempelajari pelajaran yang kalian pilih. Ketika kalian bahagia, otomatis akan menyerap ilmu semakin banyak. Ya, inilah perubahan dalam sistem pendidikan. Jadi ketika anak-anakku lebih merdeka, merasa bebas untuk memilih dengan pilihan yang dimau sendiri, anak-anakku bisa lebih inovatif, bisa lebih kreatif dalam menjalani proses pendidikan itu sendiri. Oke, nah di sini ya Ibu jelaskan. Perubahan dalam sistem pendidikan
dengan perbaikan sistem dan pelayanan akan meningkatkan mutu pendidikan. Jadi setiap ada perubahan kurikulum, perbaikan sarana dan sistem pendidikan dengan perbaikannya, ya, otomatis akan meningkatkan mutu pendidikan. Karena memang salah satu tujuan penting dalam kemajuan di bidang pendidikan adalah meningkatkan mutu dari pendidikan. Ya, mungkin sebelumnya hanya terserap 30% masuk di perguruan tinggi, mudah-mudahan dengan proses pembelajaran dari Smart School atau proses pembelajaran dari Bapak Ibu, pendamping atau dengan berubahnya kurikulum pendidikan atau sistem pendidikan bisa meningkatkan orang yang presentasi orang-orang yang bisa masuk dalam perguruan tinggi negeri. Nah, itu mungkin yang menjadi salah satu tujuan peningkatan mutu pendidikan. Nah, selanjutnya masyarakat bisa mendapatkan kesempatan untuk menikmati pendidikan. Ini ya, yang lebih tinggi. Jadi, sistem pendidikan Indonesia harus selalu kontinuitas. Dalam artian tidak ada anak yang bisa putus sekolah. Meskipun itu, dan salah satu yang menyebabkan biasanya putus sekolah adalah masalah biaya. Pemerintah sangat banyak sekali menggelontorkan dana-dana untuk bisa membantu anak-anak yang kurang mampu. Bahkan mereka mempunyai fasilitas sendiri untuk meningkatkan kualitas pendidikannya. Ya, ada beasiswa dari pemerintah, ya, bahkan mereka bisa sekolah di universitas tanpa biaya sekalipun, ya, dengan fasilitas bidik misi, ya, dengan fasilitas kartu harapan, mereka bisa bersekolah sampai setinggi apapun sesuai dengan cita-cita dan keinginan mereka. Ya. Nah, ini juga salah satu contoh ya bagaimana perubahan sosial itu terjadi di masyarakat. Dulu mungkin di kabupaten belum ada universitas. Semua orang harus ke ibu kota, semua orang harus ke kota besar untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Tetapi seiring perubahan zaman, sekarang orang bisa mengenyam pendidikan di daerahnya masing-masing. Bahkan cabang-cabang dari universitas yang terkenal, ya, yang terkenal itu yang akhirnya dia membuka cabang di daerah masing-masing, ya, atau di kabupaten masing-masing, sehingga di sini akan dibangun sarana prasarana sekolah dan universitas. Nah, itu ya. Oke, anak-anak hebat, anak-anak smart. Dari 6 ya dampak positif dari perubahan sosial yang Ibu sudah jelaskan, harapan Ibu anak-anakku sudah bisa memilah dan memilih. Oh, ternyata ini ya yang real di kehidupan. Kira-kira apa saja yang menjadi dampak positif dari perubahan sosial? Anak-anakku sudah bisa mengidentifikasi, oh dengan adanya perubahan ini, oh ini yang menjadi dampak positif buat diri saya pribadi ataupun lingkungan saya yang bisa mempengaruhi diri, bisa meningkatkan kualitas hidup dalam dunia pendidikan, dalam dunia teknologi, transportasi, dan banyak sendi-sendi kehidupan lainnya. Oke, sebelum Ibu lanjut, ya, ada tugas nih untuk anak-anak hebat di seluruh Sulawesi Selatan. Nah, sekarang anak-anakku bisa mencari di sekelilingnya dengan latar budaya yang berbeda. Anak-anakku bisa mencari, oh ini contoh yang real yang biasa saya dapat dalam kehidupan saya sehari-hari tentang apa saja faktor atau dampak positif dari perubahan sosial itu sendiri. Oke, sebelum Ibu lanjut, sempat ada yang mau bertanya, kita sharing saja ya tentang hal-hal apa saja yang mungkin kita akan lihat dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi dampak positif dari kehidupan sosial atau kehidupan masyarakat. Mungkin anak-anakku bertanya, ada mungkin Ibu bisa memberikan jawaban. Mudah-mudahan kita bisa sharing ya, karena saya yakin anak-anakku bisa lebih hebat dari Ibu di sini. Oke? Sempat ada yang mau bertanya? Ayo silakan bertanya sebelum Ibu lanjut. Kira-kira dengan perubahan sosial, bagaimana pemerintah memeratakan lapangan kerja? Nah, mungkin itu yang salah satu usaha pemerintah dengan meningkatkan UKM-UKM yang ada di daerah-daerah, umpamanya di kabupaten, ya, atau di desa-desa. Nah, sekarang ada namanya program desa, di mana digelontorkan dana yang sampai miliaran rupiah untuk meningkatkan usaha-usaha kecil masyarakat yang ada di desa.
sehingga bisa menyerap lapangan kerja. Nah, itu mungkin salah satu usaha pemerintah ya. Jadi sekarang dana investasi itu tidak terpusat di kota-kota besar saja. Ya, dana itu sekarang dibagi di desa-desa supaya dari bawah orang bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. Ya, yang kedua mungkin usaha pemerintah yaitu memberikan kucuran dana yang meringankan, dalam artian mungkin kucuran dana yang 0% ketika dikembalikan atau investasi kepada pengusaha-pengusaha di daerah atau pengusaha kecil yang ada daerah pedesaan, ya, dengan tidak membebani mereka dengan peminjaman modal-modal yang tidak membebani jumlah untuk pengembaliannya. Itu yang biasa kita dengar ya. Di banker-banker yang mengucurkan dana dengan bunga 0%, ya, atau mungkin jasa pengembalian yang sangat kecil. Itu mungkin salah satu usaha dari pemerintah juga untuk meningkatkan lapangan kerja, untuk memeratakan lapangan kerja. Jadi anak-anakku masih bisa hidup layak, masih bisa kualitas hidupnya bagus dengan tidak harus mencari lapangan kerja di kota. Jangan sampai yang terjadi nanti anak-anakku berbondong-bondong datang kota mencari lapangan kerja, padahal lapangan kerja di desa lebih menjanjikan. Oke, itu mungkin ya, dan saya yakin masih banyak jawaban-jawaban yang lain yang real dengan kehidupan kita yang bisa memeratakan lapangan kerja supaya bisa menyerap ya orang-orang yang sudah memasuki dunia kerja. Tapi saya harap anak-anakku, anak-anak hebat yang ada di Sulawesi Selatan bisa sekarang untuk menggapai pendidikan yang sebanyak-banyaknya supaya anak-anakku bisa menjadi tenaga profesional yang bisa nantinya menciptakan lapangan kerja. Saya yakin sangat enak menjadi CEO untuk diri kita sendiri dibanding harus bekerja dengan orang lain. Oke, itu mungkin pesan ibu ya untuk anak-anakku. Nah, ini ya, mungkin sambil menunggu yang bertanya, anak-anakku bisa melihat di sini contoh gambar bagaimana contoh kemajuan di bidang pendidikan. Ya, dulu mungkin pendidikan itu masih dengan fasilitas yang sangat sederhana, tapi seiring perkembangan zaman, fasilitas itu terjadi perubahan, teknologi selalu mengalami perubahan, sehingga proses pendidikan sekarang sudah memakai laptop, sudah memakai papan smartboard seperti yang ibu gunakan sekarang, dan itu akan lebih menunjang kualitas pembelajaran. Oke. Nah, sebelum ibu tutup pembelajaran hari ini, ibu akan memberikan pesan quotes untuk hari ini. Anak-anak hebat, anak-anak smart. Setiap perubahan yang kita jalani dalam hidup ini, perubahan itu akan selalu menjadi lebih baik ketika perubahan itu disertai dengan kekurangan dan ketidaknyamanan. Oke, dari Arnold Bennett. Salam sosiologi dari saya. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu dan di lain kesempatan. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.